Siapakah Roy Suryo ini sebenarnya? Simak cuplikan-cuplikan yang kami sajikan berupa data ataupun fakta. Kami menyajikan data ataupun fakta, Andalah yang menyimpulkannya. Simak video ini hingga selesai. Silahkan menyimpulkan siapa sebenarnya Roy Suryo ini. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya? Apanya? Yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Huta Julu dan kawan-kawan mereka. Mana tuh Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh, ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian, akulah. Ya, si Billy. Ya. Billy. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilpake ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Dr. Roni Teguh ya. Saya bacakan untuk teman-teman. Dugaan praktik plagiat untuk karya ilmiah pada tingkat disertasi program doktor yang dilakukan oleh saudara RS. Kami menelusuri disertasi tersebut pada bab 3, yaitu metodologi di mana menjadi otak utama dari sebuah karya disertasi doktoral. Lanjut paragraf bawah. Kami menemukan praktik yang diplagiat tersebut di bab 3 milik saudari Juriarti, seorang dokter lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk gelar doktor manajemen pendidikan Islam pada tahun 2018. Praktik yang dilakukan oleh saudara RS ini jelas melanggar kode etik akademik sebagai seorang yang calon doktor atau sudah mencapai pendidikan doktor. Nah, dan lagi surat tanda bebas plagiat baru ditandatangani kemarin di kampus tersebut sebagai syarat unggah mandiri ke repository Academic Publication Database. Artinya, selama ini disertasi tersebut tidak pernah dilakukan uji plagiat sebelum ujian doktoral dan publikasi di repository. Parah nih, ya. Memang parah ya kalau memang tidak terjadi adanya uji plagiasi ya. Kalau sudah ada ya syukur-syukur ya. Tapi kalau belum ada, parah, benar kata Pak Dr. Roni Teguh. Lanjut lagi. Selain itu, praktik plagiat ini jelas sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena mengambil sebuah karya orang lain dan Undang-Undang Sikdinas tentang praktik plagiat yang sangat dihindari di kampus-kampus mana saja di dunia ini, teman-teman. Kita lihat tampilan ini yang dimana dikatakan oleh Dr. Roni Teguh sebagai sumber plagiasi dari Roy Suryo punya disertasi. Kemudian ini adalah yang ditemukan pada disertasinya Roy Suryo ya. Nanti sebentar saya akan combine-kan. Kita lihat di sini sangat jelas ya. Kita lihat ada kotak warna merah itu kemudian diberi highlight oleh Dr. Roni Teguh ya bahwa itu adalah ya sumbernya. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Nah, dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNC yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Prof. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Enggak. Jadi izin yang banyak.
Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas. Nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan Mbak. Jadi Iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah ya itu, itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Nah, yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Roy Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Roy Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Roy Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Roy Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Roy Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Roy Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Nah, makanya saya berpikir kalau misalnya nanti di jaksa untuk membatalkan penelitian itu ya, dia mengundang tuh peer reviewer, misalnya Dr. Tifa mengatakan neuroscience behavior. Saya pernah diskusi di sini Mas Andrew kalau ingat. Saya tanya, dia kalau membaca gesture ya, apa hubungannya membaca gesture itu, bagaimana menyimpulkan membaca gesture ketika dia ngomong mimik muka dengan ijazahnya palsu apa asli? Mungkin awalnya mereka salah meneliti dokumen yang tidak terverifikasi dan validasi dari katakanlah ijazah foto Dian Sandi yang diupload ke X-nya ya. Kalau masalah palsu atau tidak, aku tidak masuk zona itu. Tapi kalau palsu atau tidak, sebaiknya yang diteliti itu adalah dokumen asli. Enggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Ada momen yang cukup menarik. Bukan lawan debat yang memberikan penilaian, melainkan justru seseorang yang dikenal sebagai rekan sendiri. Simak sampai akhir. Setauku ya, peneliti itu ada 3 levelnya, ya, eksploratif, deskriptif, sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja, pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya. Apanya? Yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan. Mereka. Mana tuh Mas Roy? Kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian. Akulah. Ya, si Billy ya. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini.
atau Muhsin Taufik Bilfakih ini. Si Billy itu nama Billy anjing Fakih. saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya, nama si Billy. Itu nama anjing saya, nama si Billy. Dr. Roni Teguh ya. Saya bacakan untuk teman-teman. Dugaan praktik plagiat untuk karya ilmiah pada tingkat disertasi program doktor yang dilakukan oleh saudara RS. Kami menelusuri disertasi tersebut pada bab 3, yaitu metodologi di mana menjadi otak utama dari sebuah karya disertasi doktoral. Lanjut paragraf bawah. Kami menemukan praktik yang diplagiat tersebut di bab 3 milik saudari Juriarti, seorang dokter lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk gelar doktor manajemen pendidikan Islam pada tahun 2018. Praktik yang dilakukan oleh saudara RS ini jelas melanggar kode etik akademik sebagai seorang yang calon doktor atau sudah mencapai pendidikan doktor. Nah, dan lagi surat tanda bebas plagiat baru ditandatangani kemarin di kampus tersebut sebagai syarat unggah mandiri ke repository academic publication database. Artinya, selama ini disertasi tersebut tidak pernah dilakukan uji plagiat sebelum ujian doktoral dan publikasi di repository. Parah nih, ya. Memang parah ya kalau memang tidak terjadi adanya uji plagiasi ya. Kalau sudah ada ya syukur-syukur ya. Tapi kalau belum ada, parah, benar kata Pak Dr. Roni Teguh. Lanjut lagi. Selain itu, praktik plagiat ini jelas sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena mengambil sebuah karya orang lain dan Undang-Undang Sikdinas tentang praktik plagiat yang sangat dihindari di kampus-kampus mana saja di dunia ini, teman-teman. Kita lihat tampilan ini yang dimana dikatakan oleh Dr. Roni Teguh sebagai sumber plagiasi dari Roy Suryo punya disertasi. Kemudian ini adalah yang ditemukan pada disertasinya Roy Suryo ya. Nanti sebentar saya akan combine-kan. Kita lihat di sini sangat jelas ya. Kita lihat ada kotak warna merah itu kemudian diberi highlight oleh Dr. Roni Teguh ya bahwa itu adalah ya sumbernya. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Nah, dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNC tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNC yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Prof. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, boleh ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya kembali pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Iya, formnya itu, iya. Lewat yang satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini, Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya,
dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Roy Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Roy Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Roy Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Roy Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa, ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Roy Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Roy Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Nah, makanya saya berpikir kalau misalnya nanti di jaksa untuk membatalkan penelitian itu ya, dia mengundang tuh peer reviewer, misalnya Dr. Tifa mengatakan neuroscience behavior. Saya pernah diskusi di sini, Mas Andrew kalau ingat. Saya tanya, dia kalau membaca gesture, ya, apa hubungannya membaca gesture itu? Bagaimana menyimpulkan membaca gesture ketika dia ngomong, mimik muka dengan ijazahnya palsu apa asli? Mungkin awalnya mereka salah meneliti dokumen yang tidak terverifikasi dan validasi dari katakanlah ijazah foto Dian Sandi yang diupload ke X-nya ya. Kalau masalah palsu atau tidak, aku tidak masuk zona itu. Tapi kalau palsu atau tidak, sebaiknya yang diteliti itu adalah dokumen asli. Enggak, menurut Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Ada momen yang cukup menarik. Bukan lawan debat yang memberikan penilaian, melainkan justru seseorang yang dikenal sebagai rekan sendiri. Simak sampai akhir. Setauku ya, peneliti itu ada 3 levelnya, ya, eksploratif, deskriptif, sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja, pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya. Atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.